Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu kependidikan yaitu Ibu Jumjum Norbenti dan juga Ibu Rohmawati, beserta teman-teman semuanya. Saya Bunga Septian Vidiani dari kelompok 8. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Permasalahan Pendidikan. Anggota kelompok dari kelompok 8 ini yaitu 1. Bunga Septian Vidiani dengan saya sendiri, yang kedua ada Della Angelina Fatmawati, yang ketiga ada Lutfia Cempaka, yang keempat ada Nia Lestari, dan yang kelima ada Mbak Wijdan Dava Hadiputri. Ada beberapa permasalahan pokok pendidikan, yaitu yang pertama permasalahan pemerataan pendidikan, yang kedua ada mutu pendidikan, yang ketiga adalah permasalahan efisiensi, dan yang keempat ada permasalahan relevansi. Permasalahan pertama yang akan kita bahas yaitu masalah pemerataan pendidikan, dalam artian kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara menyeluruh dan juga merata. Permasalahan pemerataan pendidikan ini bisa terjadi karena kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tidak hanya itu, masalah pemerataan pendidikan ini bisa terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan suatu proses pendidikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol dan juga evaluasi pendidikan yang dilakukan pemerintah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga anak-anak yang berada di daerah terpencil tidak merasakan pendidikan. Secara sepintas bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia belum semuanya merasakan manisnya pendidikan. Pemerataan pendidikan mencangkup dua aspek penting. Yang pertama yaitu equality, yang berarti persamaan atau kesempatan untuk bisa memperoleh dan merasakan pendidikan. Yang kedua yaitu equity, yang berarti keadilan dalam mendapatkan suatu kesempatan pendidikan yang sama rata kelompok-kelompok masyarakat. Permasalahan pemerataan pendidikan bisa disebabkan oleh yang pertama, perbedaan yang ada antara kelompok sosial tentang masalah ekonomi. Yang kedua yaitu perbedaan fasilitas yang diberikan. Yang ketiga yaitu persebaran sekolah yang tidak merata. Yang keempat yaitu nilai yang digunakan untuk masuk sekolah terlalu tinggi. Karena pendidikan mempunyai peranan yang penting di dalam masyarakat dan juga wajib dilakukan oleh setiap masyarakat. Dengan ini, permasalahan pemerataan pendidikan bisa diatasi dengan menyediakan fasilitas dan juga sarana pembelajaran untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan masyarakat dan juga melihat asal-usul masyarakat tersebut. Pemerintah juga harus melaksanakan program dengan setransparan mungkin agar tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan program yang akan dijalankan. Pemerintah juga mempunyai cara untuk bisa memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan tersebut, yaitu dengan cara konvensional dan juga cara inovatif. Yang pertama ada cara konvensional, antara lain membangun gedung-gedung sekolah seperti SD Impres ataupun ruangan-ruangan untuk belajar siswa. Yang kedua yaitu menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem pergantian pagi dan juga sore. Yang kedua ada cara inovatif, yaitu dengan menggunakan sistem pamong atau pendidik oleh orang tua, guru ataupun masyarakat. Dan ada SD kecil untuk daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan juga B, dan juga belajar jarak jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mutu pendidikan. Mutu atau kualitas merupakan suatu tingkat baik atau buruknya sesuatu, di mana mutu atau kualitas ini digunakan untuk melihat apakah suatu hal tersebut sudah mencapai suatu keberhasilan. Pendidikan dapat dikatakan bermutu jika berhasil menciptakan generasi muda yang berkarakter, bermoral, berkepribadian, dan tentunya generasi muda yang cerdas. Namun pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah dan tertinggal dengan negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti berikut. Faktor yang pertama yaitu perubahan kurikulum.
Di Indonesia, setiap pergantian kabinet pemerintahan, khususnya Menteri Pendidikan, maka kurikulum yang ditetapkan pun ikut berubah. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di negara Indonesia. Semakin sering berganti kurikulum, tidak menjamin kualitas pendidikannya. Yang terjadi adalah tidak adanya ketetapan pasti dalam dasar sebuah pendidikan. Kurikulum yang merupakan pijakan guru dalam mengajar akan menjadi kurang optimal apabila terus-menerus diganti. Faktor yang kedua yaitu kualitas guru yang rendah. Sebuah pendidikan yang maju dibutuhkan seorang guru yang profesional. Yang dimaksud yaitu setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi bahan ajar secara luas dan mendalam. Salah satu kendalanya adalah di daerah-daerah terpencil yang dimana kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kurangnya pemerataan pendidikan. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin mahal pula biayanya. Sehingga tidak jarang banyak orang yang memilih untuk tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya. Faktor yang keempat yaitu mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan sangat membebani masyarakat Indonesia, yang kebanyakan adalah lapisan menengah ke bawah. Tidak sedikit orang yang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Terdapat pula anak yang ingin bersekolah, namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk berhenti sekolah. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan. Yang kelima yaitu prestasi siswa yang rendah. Faktor yang terakhir yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana. Indonesia sebagai negara yang berkembang dan masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk pula dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu yang fasilitasnya masih tidak memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan berbagai faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, berikut merupakan beberapa solusi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan seleksi secara rasional untuk jenjang SLTA dan PT. Yang kedua melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga pengembangan prasarana yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu menyempurnakan sarana belajar yaitu seperti buku paket dan media pembelajaran. Yang kelima, peningkatan anggaran dalam administrasi manajemen. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan pengembangan mutu, yaitu seperti laporan lembaga pendidikan, supervisi dan monitoring, sistem UN, dan juga akreditasi lembaga. Selanjutnya yaitu permasalahan efisiensi. Efisiensi pendidikan adalah penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya secara tepat untuk mencapai tujuan pendidikan dengan kualitas yang tinggi. Jika penggunaannya dilakukan secara tepat, maka bisa dikatakan bahwa tingkat efisiensi tinggi. Jika terjadi keadaan sebaliknya, maka tingkat efisiensi dikatakan cenderung kurang. Permasalahan efisiensi kependidikan yaitu diantaranya penyelenggaraan pendidikan
Masalah memfungsikan tenaga dan efisiensi, penempatan tenaga kependidikan atau bagaimana tenaga pendidik difungsikan. Terkadang penempatan bidang studi guru tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bahkan sekolah menerima guru baru di bidang studi yang sudah banyak tenaga pendidiknya bahkan berlebihan. Ada pula guru yang harus mengajar secara rangkap, misalnya guru bahasa yang mengajar di bidang IPA. Dan yang terakhir, masalah sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan. Pendistribusian sarana dan prasarana yang tidak diimbangi dengan pembekalan kemampuan akan menimbulkan sarana penunjang yang diberikan tidak efisien penggunaannya. Solusi dari masalah efisiensi dalam sistem kependidikan yaitu diantaranya penggunaan anggaran pendidikan untuk kepentingan pendidikan dalam sarana prasarana pembelajaran diimbangi dengan kemampuan agar tepat sasaran. Pihak yang terlibat dalam mewujudkan efisiensi sistem kependidikan harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah yang diharapkan bisa mengatasi problematika efisiensi pendidikan di Indonesia dengan pertimbangan agar kebijakan tersebut bisa berjalan secara optimal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan ini merupakan kesesuaian antara kapasitas yang diperoleh melalui pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Permasalahan relevansi pendidikan yang meliputi sejauh mana sistem pendidikan ini dapat memperoleh output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu pada masalah yang dijabarkan secara rinci dalam perumusan tujuan sekolah umum ataupun nasional. Banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap untuk melanjutkan ke satuan pendidikan tinggi, ditinjau dari kemampuan kognitif dan teknik, menunjukkan adanya masalah relevansi. Masalah relevansi atau kebugaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan sekolah terhadap perkembangan zaman. Kriteria relevansi dengan kondisi sistem pendidikan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, status lembaga pendidikan masih bermacam-macam kualitasnya. Yang kedua, sistem pendidikan tidak pernah memperoleh hasil yang instan. Yang ada hanyalah siap untuk berkembang. Yang ketiga, ada panduan kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang digunakan sebagai acuan oleh lembaga pendidikan untuk menyusun program yang tidak tersedia. Dari keempat bentuk masalah pendidikan tersebut dapat diatasi jika pendidikan itu yang pertama, dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya apa? Perencanaan pendidikan ini dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dan yang ketiga, dapat dilaksanakan secara efisien, yang artinya memproseskan pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Yang keempat, produk yang berkualitas relevan. Artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan. Yang pertama ada perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Yang kedua ada laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada aspirasi masyarakat. Dan yang keempat ada keterbelakangan budaya serta pendidikan. Materi yang berikutnya yaitu permasalahan aktual pada pendidikan. Yang pertama ada masalah kurikulum, pencapaian, dan sasaran. Artinya beban kurikulum terlalu syarat, pendidikan afektif sulit dilaksanakan, serta pencapaian hasil pendidikan yang memakan waktu terlalu banyak. Yang kedua ada masalah peranan guru. Artinya kemampuan multiperan seorang guru yang menunjukkan bahwa kebanyakan guru itu belum siap untuk mengajar. Yang ketiga yaitu ada masalah kurikulum, mencakup mengenai konsep dan juga pelaksanaan, materi muatan lokal yang tidak tepat sasaran, dan juga terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Yang keempat ada pendidikan dasar 9 tahun, mengenai peraturan pemerintah nomor 65
tahun 1951 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1989 serta penyuluhan kepada para pelaksana pendidikan dan juga mencakup masalah mengenai kurikulum yang belum siap untuk diturunkan kepada masyarakat. Berikut ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan pendidikan aktual, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan afektif dengan memperhatikan pendidikan kesenian yang selalu dikesampingkan. Yang kedua ada melaksanakan KO dan juga ekstrakurikuler secara sungguh-sungguh dengan mengadakan penetapan nilai kelulusan pada pelaksanaan tersebut. Yang ketiga ada penyaringan peserta didik yang memiliki potensial untuk masuk ke perguruan tinggi dan yang akan terjun ke masyarakat untuk bekerja. Yang keempat ada meningkatkan kualitas para tenaga pendidik yang bisa dilakukan melalui PKG, NGBS, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu melakukan penelitian secara luas untuk mencari faktor-faktor penunjang dan juga penghambat dari pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kami berikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.